Oke pemirsa, tadi Ocha udah belajar tentang teknik-teknik menembaknya dan sekarang Ocha bakal langsung praktek nih di lapangan. Pastinya pemirsa penasaran, ikutin Ocha terus di hobi kita. And let's go! Setelah berinteraksi bersama Mas Didi dan Mas Bambang, ternyata banyak sekali ya pemirsa jenis-jenis senapan angin dari harga yang paling murah hingga paling mahal. Tidak hanya mengenai harga senapan, sebelum menembak juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti peluru, trigger, laras, dan pompa oksigen untuk mengisi tabung yang terdapat di senapan. Kalau di hari sebelumnya saya dan tim membahas mengenai teknik dan asal mula silver bullet, sekarang saya akan membahas bersama Pak Tony mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam menembak hari ini dan akan langsung praktek menembak. Oke pemirsa, nih Ocha sudah bersama Bapak Ketua dari Silver Bullet Bengkulu yaitu Bapak Tony Alfian. Nah, kemarin Ocha udah ngobrol nih Pak sama Mas Didi tentang Silver Bullet ini sendiri dan sekarang Ocha mau ngobrol sama Bapak tentang cara menembak yang langsung di lapangan ya Pak. Siap. Nah, kira-kira Ocha sebagai pemula ini apa aja sih yang Ocha harus persiapkan untuk menembak nih Pak? Baik Mbak Ocha ya, kalau sebagai pemula sebenarnya menembak itu gampang, gampang ya susah gitu ya. Jadi bagi yang pemula yang perlu dipersiapkan kan pertama mental, konsentrasi ya, karena terutama dalam menembak ini kan lebih ke konsentrasi, ke fokus. Artinya kemudian dengan adanya konsentrasi sehingga kita lebih enjoy. Satu lagi perlu ada ketenangan, karena ketenangan di sini kan mulai dari hati, mungkin hatinya maksudnya denyut jantung. Jadi denyut jantung pun diperhitungkan sehingga kalau kita sudah terbiasa tenang, mudah-mudahan untuk melakukan tembak-tembakan itu bisa sesuai dengan sasaran, lancar sesuai gitu dengan ya. sasaran ya Pak, bener banget nih. Berarti memang jantung yang pertama kali harus disiapkan ya Pak, biar nggak kagetan nih pemirsa. Nah juga nih Pak, dilihat di lapangan sudah ada metal siluet kemarin yang udah Ocha tahu dari Mas Didi, dari Mas Bambang. Itu juga ada sasarannya nih Pak. Kira-kira perbedaannya itu apa Pak? Jadi gini ya, dalam lomba ya kita kan standar nasional yang diperlombakan bahkan internasional, ada metal siluet itu ada beberapa kelas, ada juga namanya tiga posisi mulai dari tiarap, jongkok dan berdiri. Kemudian juga ada metal siluet yang sifatnya multi ring, artinya beberapa jarak satu kali tembakan gitu ya. Kemudian juga ada band rest-nya. Satu persatu saya perjelaskan secara singkat mungkin. Kalau ya untuk tingkat kesulitan sama sebenarnya, tapi tergantung dari pembawaan masing-masing, hobi kita kan, hobi kita di mana. Ada yang kalau yang tiga posisi itu mulai dari tiarap gitu ya, kemudian jongkok, dilanjutkan dengan berdiri, itu semuanya dalam jarak yang sama. Nah, gitu. Terus ada juga multi ring itu dia semuanya berdiri, posisi standing gitu ya, tetapi jaraknya berbeda, mulai dari 27 meter, 31 meter, sampai ke 41. Meter. Jadi yang dinilai itu kelihatan apa sasaran yang ditembak. Ini meter sudah apa yang jatuh ya, di sasaran yang besar, kemudian mengecil sampai yang kecil. Ada 4 jarak gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita yang namanya band rest. Band rest ini memang lebih ke ke sasaran kertas ya, tidak dilihat, tapi itu lebih ke konsentrasi dan ketenangan, karena yang sasaran itu yang dinilai kecil sekali gitu, Nah, gitu. Jadi kalau di dalam senapan angin itu kecil yang dinilainya, tapi harus konsentrasinya penuh. Ya. Dan di depan itu Pak, di tengah-tengah itu ada kincir angin Pak. Itu kira-kira fungsinya apa itu Pak? Oh benar. Jadi untuk para penembak justru kita memperhitungkan juga arah anginnya. Jadi makanya kita secara fair harus memberitahu kepada atlet-atlet, nah ini arah angin kemana, silakan dia nanti mau mengambil ke arah mana. Karena terus terang angin itu, posisi angin itu akan mempengaruhi jarak, sehingga suatu saat dia bisa
melenceng gitu ya dari sasaran. Nah, Oke, gitu. jadi kincir angin itu untuk memperkirakan nih arah Memperkirakan, anginnya iya, jadi jauhnya semana gitu jauhnya ya, Pak? kemana sehingga para atlet ataupun petembak bisa melarikan arah bergeser sedikit. Oke, nah tadi udah banyak banget nih yang Ocha lihat di sini Pak. Ada yang nembak secara berdiri, ada juga yang nembak secara duduk. Nah, jadi bedanya itu tadi dari jaraknya juga ya Pak? Jaraknya. Nah, oke. Dan kalau pemula nih kayak Ocha itu mulainya dari berdiri dulu atau duduk dulu nih Pak? Sebenarnya kalau yang ininya berdiri itu kayak standarnya kan berdiri ya. Iya. Standar itu berdiri itu dengan jarak yang tetap dulu. Oke. Ada yang tetap dulu ya. Sehingga nanti kalau sudah mulai, karena kan ada beberapa jarak nih, jarak 27 sampai ke 41 begitu. Oke, jadi memang itu perbedaannya ya Pak. Jadi pemirsa juga tahu nih perbedaan. Mungkin tadi ngelihat ada yang nembaknya berdiri, ada Iya. nembaknya yang duduk nih. Dikasih tahu langsung nih sahabat Bapak Tony Alfian selaku ketua. Nah, boleh Pak kita langsung coba nembak. Ocha udah penasaran banget nih. Oke, boleh terserah kita mengikuti. Ya, siap. Ya. Tidak perlu buru-buru, tangan jangan dulu dipegang larasnya, belum masuk ke trigger. Jadi semua konsentrasi, tidak perlu buru-buru, baru kita melihat sasaran dengan santai. Nah gitu. Oke, jadi tangannya posisinya jangan di tempat trigger ini Jadi ya jangan Pak? trigger itu kalau sasaran kita sudah kelihatan dapat, baru kita masuk ke trigger. Dengan perasaan yang halus, nah ini saya katakan tadi dengan perasaan yang halus, kita bisa mulai pelan-pelan. Jadi kita segel sedikit, ke pas sasarannya. Tuh. Langsung nomor 12 X itu bisa disaksikan. Nomor 12 luar biasa. Silakan mencoba. Pemirsa di rumah harus tahu ya, dengan kegiatan menembak ini mendapatkan banyak sekali manfaat seperti meredakan stres, melatih penglihatan, meningkatkan adrenalin, keberanian, keyakinan, dan melatih fokus. Oke pemirsa, ini tadi hasil Ocha nembak tadi di lapangan. Nah ini memang bedanya kalau kita di posisi tengah itu poinnya 10, nanti di pinggirnya ada 9, 8, sampai yang paling kecil itu 5 pemirsa. Nah ini adalah hasil Ocha tadi, kalau dijumlahin semuanya itu jadi total penilaian kita menembak tadi pemirsa.